Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah hidup. Karena Allah hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berikut ayatnya, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah, dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya. Nah, keduanya ini sama, jadi semua yang ada di bumi dan di langit itu isinya adalah ilmu Allah atau kekuasaan Allah. Hukum Allah itu tetap. Usia alam semata sudah 18,26 miliar tahun, usia bumi 4,54 miliar tahun, usia manusia sejak Adam 5.780 tahun. Petunjuk Allah tentang alam dan isinya telah berusia 1441 Hijriah, tetapi hukumnya tetap sesuai petunjuk itu karena Allah tidak tidur dan selalu mengurusnya, selalu mengawasinya. Sebagai sesuatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Penjelasannya, sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 23. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Yunus ayat 64. Nah, di sini membuktikan bahwa hukum Allah itu benar-benar hidup karena Allah yang menjaganya dan Allah yang memeliharanya untuk selalu mengurus umatnya dengan ilmu-ilmunya. Firman Allah dengan ilmu ilmiah harus sinkron. Ayat qauliyah dengan ayat kauniyah harus sinkron. Karena bersumber dengan zat yang sama, yakni Allah SWT. Seperti contoh yang telah saya jelaskan, yang akan saya jelaskan berikut ini. 1. Hukum terjadinya siang dan malam. Ini ada 29 ayat. Ayat qauliyahnya
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Tadi ayat kauniyahnya siang dan malam. Kemudian hukum iklim ayat kauniyah, ini kejadiannya. Kemudian ayat kauliyahnya, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. Penjelasannya, dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan musim dingin. Tadi sudah saya tunjukkan perputaran musim. Nah, berikut dasar hukumnya. Ayat kauliyah firman Allah atau surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil. Jadi hukum Allah itu memisahkan antara yang batil dan yang benar. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Itu yang benar. Hadis Nabi, surat Ar-Ra'd ayat 17. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring, dan tidak menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, ini fakta di lapangannya, di bumi ini adalah run off. Jadi kalau turun hujan, sedang turun hujan, di tanah yang keras, misalkan aspal, beton, itu tidak akan menyerap atau mengalir, apalagi letaknya miring, dia akan terbuang. Nah, ini run off. Ini hilang, akan hilang firmannya. Kemudian yang benar, ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Nah, di sini menyimpan, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini menyimpan air, meresap. Secara ilmu hidrologi yaitu infiltrasi atau meresap. Ini infiltrasi. Ini kembali ke dasar hukumnya antara batil dan benar. Ayat kauniyah atau peristiwa alam, kejadian yang fakta terjadi di bumi atau ilmu hidrologi. Nah, seperti ini. Kalau hujan, ada yang melimpas di tanah keras tadi dan ada yang meresap di tanah yang tandus tapi bisa meresap. Infiltrasi ini tersimpan, ini melimpas, run off ini terbuang. Membuang hujan perbuatan batil, ini run off tadi. Kemudian yang meresap atau infiltrasi, menyimpan hujan perbuatan benar, ini infiltrasi. Tadi hukumnya surat Ar-Ra'd. Ini ilmu ilmiahnya. Jadi sinkron, jadi benar. Jadi membuang hujan itu batil, yaitu kejadiannya run off yang telah kita saksikan selama ini, drainase dibuang ke laut, itu adalah perbuatan batil. Ini dasar hukum dan hukum Allah lagi, ayat kauliyah firman Allah Ibrahim ayat 7. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini karena dibuang tadi, kalau di sana kita korelasikan, itu berarti diingkari, akhirnya mendapat azab. Yang benar, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini yang benar. Nah, ini peraturan PU-nya nomor 12 /PRT /M dan tahun 2014, lampiran 1 halaman 3, berdampak banjir, kekeringan, longsor dan longsor. Jadi membuang hujan drainase konvensional itu dampaknya ini.
sinkron ini antara ayat kauliah dan kejadian faktanya, kita banjir. Ini lampiran 1 halaman 4, dan yang benar meresap ke tanah sifatnya mutlak. Ini mutlak, ini tidak bisa dibantah lagi. Ini peraturan pemerintah, Permen PU. Nah, ini sinkron dengan faktanya, kejadiannya. Jadi ayat kauliah dan ayat kauniyah sinkron, berarti benar. Nah, ini kejadiannya selama 74 tahun ini membuang hujan, atau hukumnya mengingkari hujan berdampak banjir. Tadi sudah terbukti. Ini ayat kauliyahnya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini terbukti semua ini. Fakta kejadiannya. Hukum menyimpan hujan, firman-Nya ayat kauliyah. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Sama, ini kejadiannya, fakta kejadiannya nyata di Kampung Gelintung. Dulu langganan banjir, kini menjadi kampung wisata. Nah, ini gerakan menabung air, Gemar Gelintung Go Green. Ini hujan ditabung, disimpan, dipanen. Terbukti Kampung Gelintung setelah menabung, akhirnya banjirnya menghilang. Ini terbukti. Jadi ayat Allah itu nyata, bukti, dan hidup. Karena Allah tidak tidur, selalu memelihara umatnya dan ciptaannya, atau ilmu-ilmunya, hukum-hukumnya dipelihara oleh Allah, karena Allah tidak tidur. Demikianlah informasi dari kami. Sudah jelas informasi dari saya bahwa petunjuk Allah itu benar dan terbukti secara nyata sesuai makna ayatnya. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah sinkron, berarti benar. Tadi sudah saya buktikan. Saya berharap pejabat yang berwenang di daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten, berubahlah kebijakan yang selalu membuang hujan menjadi menyimpan hujan. Jika belum berubah, berarti bapak-bapak senang melihat rakyat terkena bencana banjir. Padahal yang kita lakukan seperti kejadian COVID-19 ini yang baru 4 bulan melanda Indonesia, tetapi bapak-bapak bisa melakukan pencegahannya. Mengapa bencana banjir sudah 74 tahun lamanya belum juga bisa dilakukan? Karena selama ini kebijakan membuang hujan itu justru menciptakan bencana banjir. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.